Oke, selamat sore. Jadi hari ini kita akan belajar computational thinking untuk pertemuan kelima, yaitu tentang pattern recognition, jadi pengenalan pola pada data. Sebenarnya ini adalah bagian eh, apa materi yang sebenarnya kalau dibilang susah ya tergantung dari prodinya itu. Jadi pengenalan pola ini Pak susun materinya ada yang dari apa kependidikan tapi menggunakan agak bahasa Inggris ya. Kemudian dari informatika, karena itu juga pengenalan pola juga di informatika ada algoritmanya khusus. Kemudian dari materi lain ya. Jadi kita seringkali melihat pola-pola ya baik seperti gambar ini seperti origami gitu ya atau pola-pola kertas yang kita buat ya. Nah, sebenarnya di sini apa sih pengenalan pola? Pengenalan pola itu apa pentingnya? Kemudian di mana diterapkan? Kemudian contoh-contohnya seperti apa? Nah, itu yang kita akan lihat dalam pertemuan ini ya. Nah, pengenalan pola biasanya itu ada beberapa objek ya. Kemudian kita diminta untuk melihat urutan atau bentuk dari eh, setiap objek objek itu punya keterkaitan atau enggak. Jadi ini mirip seperti tes IQ ya. Pernah ada yang pernah tes IQ, intelligence question? Saya, Pak, Nah, berapa kira-kira dapatnya? eh, di atas 117, Pak. Di atas 117. Ya, jadi itu sudah eh, apa istilahnya ya, super lah itu ya. Jadi kalau sudah di atas 110 itu sudah eh, termasuk ke tingkat polanya itu cukup apa tingkat IQ-nya cukup tinggi gitu. Nah, di sini misalnya ada pola ya. Jadi kalau dilihat 1, 2, 3, kemudian bagian empatnya polanya seperti apa ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini segi 4, kemudian lingkaran segitiga. Kemudian segitiga ini apa segi 4. Ya ini kan seperti dia urutan pertama, kedua, ketiga untuk segi persegi panjang. Kemudian yang lingkaran 2, 3 langsung 1. Kalau yang segitiganya 1, kemudian dapat 3, 1, 2. Jadi kalau berikutnya tentu dia akan mengulang kembali ya, karena ini sudah sampai sini dan mengulang kembali. Nah ini juga apa menjadi pemahaman kita ya bagaimana kita melihat persamaan dan perbedaan ya antara baris pertama, baris dan baris berikutnya lah ya. Jadi kita susun dan itu otak kita akan memorize ya, jadi mengingat bagaimana sih pola atau urutan, kemudian bentuk-bentuknya berubah dari posisi entah dia bentuk baris atau kolom atau eh, beberapa tempat. Nah, itu eh, bentuk lingkaran misalnya melingkar. Nah, itu adalah eh, apa kemampuan dari pikiran kita untuk mendeskripsikan itu. Jadi untuk memberikan pemahaman. Gitu. Jadi kita akan apa otak kita tuh sudah kalau melihat itu dia akan mengamati ya. Jadi mengamati apa sih persamaan dan perbedaannya gitu. Kemudian kalau misalnya persamaan ya,
Kalau bentuknya itu unik, warnanya bagaimana, nah itu akan terlihat ya. Jadi otak kita akan membaca, oh ini warnanya ini sama, bentuknya juga sama, berarti dia satu objek. Nah, ini di setiap baris dia berpindah itu. Objek yang lain juga sama ya, punya persamaan, kemudian dari bentuknya dan warnanya ya. Sehingga perbedaannya apa gitu ya? Perbedaannya dari posisinya ternyata itu ya. Jadi kadangkala ada juga objeknya di tengahnya, ada titiknya beberapa. Nah itu juga ada polanya. Sehingga kita eh, secara apa? Kalau di tes IQ itu benar-benar bagaimana mengukur otak itu bekerja dengan baik pengenalan pola ataupun bagaimana bentuk gambar itu dalam ruang pikiran, ya. Jadi kita membawa eh, gambar-gambar itu ke dalam ruang pikiran, kemudian itu terolah dan kita bisa memberikan jawaban berdasarkan penafsiran dan hasil kajian pikiran. Nah, pengenalan pola ini sebenarnya skill ya. Jadi untuk mengenali persamaan dan perbedaan antara konsep sama objek. Jadi ada objek-objek, apa persamaan perbedaannya, terus konsepnya di situ apa itu. Apa sih yang menyamakan konsepnya satu sama lainnya gitu. Nah, itu adalah kemampuan dari eh, pengenalan pola. Jadi kemampuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi karakteristik yang ditampilkan berdasarkan bagian yang didekomposisi. Misalnya di dekomposisi. Di sini kita akan menyimpulkan pengenalan pola yang terjadi setelah adanya dekomposisi. Jadi pengenalan pola ini jadinya uh, core ya, inti dari computational thinking skill ya. Jadi untuk membuat shortcut atau apa cara cepat untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Dan pengenalan pola ini adalah kunci untuk apa penyelesaian masalah ya. Bisa diterapkan untuk mengidentifikasi keseragaman ya, dari masalah dan menemukan solusi untuk menyelesaikan itu ya. Jadi proses di sini menyelesaikan masalah ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi solusi dan mungkin bisa digunakan kembali untuk masalah-masalah yang sama ya mungkin di soal-soal yang lainnya gitu. Itu sering kali ya kalau misalnya di matematika itu seringkali soalnya itu bentuknya sama tapi angkanya yang dirubah. Sehingga kalau orang sudah mumet dengan angka, udah nggak ngerti masalahnya gitu. Nah itu juga apa eh, gap ya antara bisa dikit bilang orang yang pintar matematika dengan orang yang nggak suka matematika ya. Kita nggak ini kan setiap orang punya ini ya. Kalau nggak suka matematika, siapa tahu dia bisa seni ya, suka seni ya, pintar dalam seni. Nah, itu kalau orang yang suka matematika terhadap angka, dia akan lihat polanya. Ya, jadi kalau permasalahan itu ah, sama, tapi ganti angka aja, ya. Jadi itu akan lebih mudah. Jadi permasalahannya sama terhadap yang lainnya, hanya ganti angka saja, ganti bentuk cara menceritakannya saja, gitu. Biasanya begitu kalau di matematika. Jadi dengan apa pengenalan pola ini menghindari duplikasi dan
not reinvent the wheel. Berarti eh, pola yang berulang itu menjadi hal yang sama ya, tidak perlu ditemukan kembali. Orang sudah ada polanya ya, seperti sebelumnya gitu ya. Kita sudah kenali, oh berarti kita tidak perlu mencari-cari lagi ya bentuknya. Nah, kemudian dalam computational thinking ya, pengenalan pola ini juga membantu untuk membuat abstraksi dari konsep. Jadi bisa digunakan dan digunakan lagi tanpa menjadi sama di setiap contoh penerapannya. Kita bisa menyimpulkan pola pengenalan pola ini eh, ya seiring seirama berbarengan lah dengan abstraksi ya. Jadi abstraksi untuk membuat apa masalah dan solusi itu menjadi di diterapkan dengan bentuk masalah atau hal yang sama di hal berikutnya ya. Pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari, nah ini biasanya eh, sama dengan skill computational thinking yang lain. Kita menerapkan pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari secara involuntarily. Ini yang suka bahasa Inggris, ini ada kan jurusan bahasa Inggris. Involuntarily ini apa ini? Volunteer kan apa sebagai relawan ya, tanpa being conscious, conscious, tanpa bingung ya mungkin ya. Ini nggak ada yang komen dari yang jurusan pendidikan bahasa Inggris ya. Contohnya jika Anda mengendalikan U-Drive, jadi pergi ke kota baru, Anda dengan mudah menavigasi, jadi melihat jalan, kemudian mengikuti tanda trafik ya. Kemudian karena Anda sudah membuat polanya dari tanda apa traffic sign. Apa istilahnya? Ini ini kota ya. Jadi dengan mudah juga menerapkannya meletakkan dalam situasi yang berbeda ya. Jadi misalnya disuruh apa traffic light ya lampu merah ya. Nah, itu apa kalau sudah merah ya berhenti. Kalau misalnya tanda harus dia ke kiri apa satu jalur itu sudah ada tandanya. Jadi dengan mudah kita memetakan apa ya kenapa bagus Untuk saling mendahului. ya ada apa bagus. Oke. Jadi kita dengan mudah melakukan pemetaan untuk situasi yang berbeda ya karena kita sudah tahu itu tanda apa di lalu lintas itu bentuknya apa kemudian kita menginterpretasi ya itu oh ini tujuannya untuk ini misalnya untuk jalannya satu arah kemudian harus berhati-hati misalnya apakah dilarang parkir atau
dilarang stop gitu ya. Nah itu tanda-tanda ya. Kadang itu jadi ini polisi juga ya. Kalau kita sudah diberikan tanda, kemudian kita melanggar, nanti eh, kalau sering terjadi ya polisi akan di sana standby ya untuk jaga-jaga jika terjadi pelanggaran lagi. Nah, di sini kita akan apa juga belajar. Nah, misalnya membuat kopi. Kalau Anda misalnya mau buat kopi, nah itu di mesin kopi, ya mungkin mesinnya itu baru ya. Jadi kalau mesinnya agak aneh ya, apalagi yang bisa eh, deep ininya ya, membuat americano misalnya itu kan susah ininya alat-alatnya apa bentuknya aneh-aneh ya. Dan itu harus ada tekniknya belajarnya. Nah, ketika kita sudah apa memahami eh, atau mungkin kita diberikan alat kemudian tidak ada panduannya ya kita coba-coba berdasarkan pengenalan pola gitu misalnya. Ya kita coba-coba ini kayaknya ini tuh apa cara pakainya ya setelah ini diinikan ya. Nah itu bisa jadi pengalaman tersendiri ya. Asal nggak sampai rusak aja alatnya gitu. Di mesin kopi ya memang di kafe-kafe itu kan harus ada apa teknisinya khusus ya. Istilahnya apa ya? Kalau di kopi ini eh, apa namanya? Barista. Barista ya. Di- itu udah apa punya keahlian khusus dilatih untuk membuat berbagai jenis apa kopi ya. Dari americano, cappuccino, kemudian yang lain ya. Itu banyak jenisnya. Nah, dalam ilmu komputer ya, pengenalan pola ini akan berbeda ya. Jadi dalam komputer itu, masalah komputer itu ada yang mudah, ada yang susah ya. Jadi kalau secara mata mungkin kita bisa lihat, oh ini polanya akan begini. Tapi kalau dibuat dalam bentuk apa diselesaikan oleh komputer, kita harus ngajarin komputer itu. Nah, ngajarinnya itu dengan teknik-teknik algoritma yang khusus. Karena itu akan menjadi masalah yang cukup kompleks, yang cukup rumit. Karena tidak semudah mata kita mengenali ya. Komputer mengenalinya hanya berupa data ya. Data pun juga dia kenali hingga ke bahasa mesinnya ya. Hingga bit 01-nya gitu ya, binernya ya. Nah, itu menjadi cara-cara yang khusus ya kalau di ilmu komputer. Ya, tentu di sini pemrograman dan pembuatan software itu akan ditujukan untuk membuat pola-pola berdasarkan contoh-contoh yang sudah ada atau replikasi ya, style. Bentar ya. Jadi ada arsitekturnya untuk aplikasinya. Nah, itu di ilmu komputer. Kalau di artificial intelligence, ya, AI. Nah, ini karena AI itu sudah dari ilmu komputer dikembangkan. Ya.
bagaimana dia apa membuat eh, sistem pakarnya ya. Jadi neural network itu istilahnya jaringan saraf tiruan. Ya. Jadi jaringan bagaimana cara otak itu bekerja. Tapi dengan database yang sangat banyak ya, ya dilatih terus ya, sehingga eh, AI itu akan mudah untuk mengenali pola dan menganalisis baik itu data maupun gambar ya. Jadi tentu dengan AI sekarang ini sudah benar-benar kita sangat terbantu ya. Beda dengan zamannya eh, mungkin 3 tahun lalu. Kalau mungkin 2 tahun lalu eh, masih sedikit-sedikit. Mungkin setahun yang lalu udah mulai gencar ya. Nah, kalau 2 tahun lalu masih nggak ada tahu ya. Mungkin apa dari tahun lalu dan GPT udah mulai gencar ya, bagus. Dan di orang belum begitu nggak. Nah itu apa dengan zamannya sekarang kita nggak akan tahu nanti di zaman 5 tahun lagi itu akan seperti apa ya. Ya pasti sudah lebih canggih lagi ya. Bahkan bisa berpikir sendiri ya. Ya mungkin bakal ada yang jual produk-produk yang bisa kita bawa atau HP kita itu sudah kayak AI ya. Jadi kita tinggal ini kan headset, apapun orang lain ucap itu udah langsung diterjemahkan sudah dikasih tahu kita. Jadi kita kayak orang pintar. Ya. Itu mungkin kalau robot-robot mungkin agak mahal ya. Robot-robot yang bisa menjalankan tugas sehari-hari gitu ya. Seperti pembantu. Dia tahu rumahnya, oh ini berantakan, dia rapiin sendiri. Berdasarkan dia melihat pola ini. Apakah handuk ada di atas meja itu baik gitu? Dia udah tahu. Handuk di atas meja itu enggak baik. Ini handuk ini mesti di mana? Dia lihat-lihat tempat handuknya. Kemudian baru dia ambil handuknya, ditaruh sana. Itu artinya ya robot-robot seperti itu tanpa kita suruh dia sudah paham itu. Nah itu bakalan ke sana nanti arah masa depan. Jadi kita akan terbantu oleh robot-robot ya. Dan tentu di situ ya aturan-aturan yang penting kan. Ya. Kalau AI itu tidak diberikan aturan itu bisa menjadi disetel jahat. Ya. Ya, itu yang perlu dicegah oleh para pemangku kebijakan maupun programmer-programmer kita ya. Karena sekarang sudah banyak apa dampak kejahatan dari AI. Misalkan meniru wajah ya. Anda mungkin udah pernah lihat beberapa video dari apa deepfake gitu ya. Meniru wajah sehingga video call juga wajahnya kayak orang tuanya gitu ya. Nah itu juga dampak. Mengenali pola itu mengenali pola dia. Jadi kita dengan memberikan wajah siapa dia akan mengenali polanya wajah itu dan kemudian membentuk 3 dimensi dan bisa menggantikan wajah yang muncul di kamera kita itu menjadi wajah orang lain. Itu ini juga apa sangat apa berbahaya juga ya. Beberapa apa perusahaan besar seperti Amazon, Netflix, Facebook ini
seringkali menawarkan suatu apa ya di bisnisnya dia ya. Kalau Amazon penjualan barang. Kalau kita suka pergi ke Amazon, klik-klik apa itu nanti eh, setiap kita klik apa website tertentu ada rekomendasi kita mesti beli apa-apa itu ya. Kalau Netflix juga apa misalnya kita ngeklik suka drama nanti yang munculnya banyak drama-drama. Facebook juga sama. Ya sekarang seperti TikTok, kemudian Thread, kemudian IG, ya Instagram, nah itu juga bentuk eh, apa pengenalan pola di mana kita misalnya suka dengan apa di apa di TikTok misalnya suka dengan video reparasi kita lihat sampai berakhir video itu mungkin berulang ya nanti berikutnya ya lebih banyak tentang itu dia akan lebih banyak persentasenya yang muncul. Nah, ini banyak tentang pengenalan pola ya, baik itu di YouTube maupun di ini lain ya bisa Anda lihat nanti. Nah, di materi yang lain, pengenalan pola itu eh, sama seperti tadi ya. Apa itu pengenalan pola, persepsinya, proses pengenalan pola, dan studi kasusnya. Jadi pola ini sebenarnya objek, proses atau kejadian yang dapat kita beri nama. Pola adalah himpunan pengukuran yang menggambarkan sebuah objek. Misalnya sidik jari, ya, tentu tiap orang punya polanya. Iris mata, ya. Nah, ini juga ada polanya. Bahkan sudah banyak alat-alat yang apa pendeteksiannya berdasarkan itu menjadi password untuk membuka suatu ruangan atau suatu benda ya. Dari apa pengenalan irisnya ya, itu dari kamera mengenali bentuk matanya ya. Sidik jari juga sama ya, alat sidik jari itu sudah banyak ya untuk absensi ya. Kemudian suara ya, suara juga ini jadi pengenalan pola ya. Ya, AI juga banyak yang bisa menirukan suara ya. Itu juga ada beberapa AI yang seperti itu. Kemudian wajah, ya wajah juga yang seperti tadi ya, bisa menirukan wajah yang lain, dikenali polanya, kemudian bisa ditiru. Bentuk tangan, bentuk tanda tangan, ya itu adalah pola-pola yang menjadi identitas. Jadi identitas dari seseorang. Dan itu akan berbeda dengan orang lain kan gitu. Nah, karena berbeda dia jadi identitas, maka itu bisa menjadi eh, kunci dari suatu alat ya, untuk membuka tutup. Nah, kelas pola atau kategori ini himpunan pola yang memiliki atribut tertentu. Jadi atribut itu artinya bagian-bagian ya dia bentuknya akan punya atribut tertentu, punya ciri khas yang menjadi eh, apa identitas atau deskripsi dari setiap pola itu. Kemudian kumpulan dari beberapa objek yang identik kemiripan. Nah kalau huruf ya sekarang udah banyak font-font yang untuk tujuan artistik, tujuan apa fotografi, apa ya macam-macam ya tujuannya. Nah itu dengan bentuk yang macam-macam ya kita kalau secara penglihatan ya
akan paham. Kalau misalnya huruf T, nah ini bentuk-bentuk huruf T-nya ada banyak. Kita paham, oh ini adalah bentuk huruf T. Walaupun dia polanya itu dibedakan. Selama proses pengenalan, nah ini objek dimasukkan dalam kelas yang ditentukan. Jadi ada kelasnya ya. Jadi kelas untuk huruf T seperti apa, kelas huruf S seperti apa. Ya. Jadi dibedakan kelasnya. Nah, teori atau model, algoritma atau metode, sistem, nah ini akan bertugas untuk meletakkan pola-pola dalam kategori. Jadi di sini kita membuat teori atau membuat algoritme ya. Nah, ini untuk tujuannya nantinya menemukan hubungan dari suatu pola terhadap pola-pola yang sebelumnya. Nah, diharapkan dengan algoritma yang dibuat, nah ini kita bisa belajar membedakan pola yang dianggap penting terhadap latar belakangnya misalnya. Kalau manusia sendiri ya tentu sudah dianugerahi oleh Tuhan ya. Jadi kemampuan dengan indera ya, panca inderanya ya, terutama indera mata ya. Nah ini yang akan menerima rangsangan dari lingkungan, kemudian memberikan aksi terhadap apa yang diamati, seperti mengenali wajah, kemudian mengenali wajah kan dengan indera mata ya, memahami kata yang diucapkan ya dengan indera telinga ya, membaca tulisan tangan, nah ini indera mata juga, membedakan makanan segar dari baunya, nah ini indera hidung ya, penciuman, dan juga indera apa eh, rasa ya, lidah. Mungkin indera ini juga apa kulit ya, sentuhan ya, tangan. Ini akan bisa kita melakukan koordinasi yang secara menyeluruh dari beberapa indera. Jadi manusia memang dibekali koneksi karena di otak sendiri itu banyak saraf, ya, jutaan saraf yang saling terkoneksi dengan eh, apa, listrik yang sangat kecil dan ya itulah koneksi. Sehingga pengenalan pun juga pengenalan pola itu bisa dilakukan dengan cepat. Nah, tentu apa yang dimiliki oleh manusia, manusia itu ingin mesin itu juga memiliki kemampuan yang sama. Karena manusia ingin dibantu dengan mesin. Sehingga manusia itu berusaha untuk menjadikan mesin itu memiliki kemampuan yang mirip dengan manusia. Kenapa penting ini? Karena manusia ya ada tingkat kejenuhan ya, ada tingkat capeknya. Sedangkan mesin itu nggak ada rasa capeknya. Sehingga berapapun tugas yang diberikan dengan kecepatannya dia akan menyelesaikan itu tanpa ada keluh kesah atau menyerah ya. Ya, mesin itu akan melakukan secara terus-menerus ya, tidak ada apa jeda waktu untuk istirahat. Nah, contoh aplikasi dalam pengenalan pola misalnya OCR ya. OCR ini biasanya di scanner ya. Ada scanner, kemudian menyiapkan dokumen. Nah, ini akan eh, mudah untuk mendeteksi. Dan hasil dokumennya itu kemudian kita biasanya lihat PDF ya. Nah, bagaimana file PDF itu menjadi Word kembali gitu ya. Nah, tentu di file PDF ya sudah ada apa hitam di atas putih itu dari istilahnya huruf-huruf yang susunan itu
perlu dikenali setiap karakternya. Jadi pengenalan pola, recognizing karakter ya, secara optikal. Misalnya tanda tangan ya, tanda tangan atau apa cap itu bisa ini tanda apa dideteksi. Kemudian tulisan tangan, tulisan yang di print, dibaca oleh mesin. Nah itu dengan OCR, teknik OCR ya, ini algoritmanya khusus. Ini bisa mendeteksi. Karena pada dasarnya dia algoritma itu melihat contoh best practice ya, berdasarkan apa yang sudah diberikan ke dia ya untuk mau dipelajari. Biometrik, nah ini juga pengenalan, tapi pengenalan pola pada wajah ya. Jadi biometrik, bio itu manusia, metrik itu ya ukuran-ukuran. Apa sih yang dari manusia bisa diukur dan dibedakan dari manusia yang lain? Nah itu yang seperti tadi ya, ada wajahnya ya, kemudian ada fingerprintnya, jadi eh, apa pola jarinya ya, kemudian speech recognition nih, suaranya. Kalau wajah, kemudian sidik jari, kemudian suara, mata, misalnya pola iris itu adalah eh, apa penciri dari manusia tersebut yang membedakan dari manusia yang lainnya. Jadi Tuhan itu memang luar biasanya kita diciptakan dengan perbedaan yang sampai sedetil itu yang membedakan dan itu ya mungkin ada maksudnya ya. Kalau mana misalnya apa garis tangan, nah itu ada maksudnya. Mungkin ada yang tahu ilmu garis tangan, nah ini maksudnya ini garis apa? Kehidupan, garis jodoh, misalnya garis kesuksesan. Nah itu jadi dipelajari oleh manusia, oleh orang-orang ya, berdasarkan best practice juga ya, banyak contoh-contoh ya. Oh, orang sukses, begini dia garisnya ini. Oh berarti dengan begini, ini nih garis ini nantinya gitu ya. Jadi eh, keilmuan itu ya seperti itu, berdasarkan pola. Keilmuan perbintangan, pola bintang, sebarannya yang bagaimana. Jadi manusia itu dari dulu itu berusaha dia mengenali pola-pola, kemudian dipelajari dan di apa dikumpulkan data-datanya itu. Kemudian dia bisa melakukan prediksi, akan memprediksi masa depan bisa ya gitu ya. Nah itu. Kemudian sistem diagnosa. Nah ini eh, juga bisa kita lihat dan dianalisis ya. Sistem diagnosa itu ada X-ray, ya, oke, sinar X, udah mungkin ke rumah sakit tujuannya sinar X itu apa ya, udah ketahuan. Nah, nanti dianalisis oleh dokternya ya, karena dokter yang bisa membaca dari hasil X-ray-nya itu ya sudah familiar ya. Ya, di mana ada apa tumpukan misalnya apa namanya fenomena fenomena ya. Jadi eh, di paru-paru misalnya ada dahak ya modelnya kayak gitu. Nah, kemudian ada yang luka atau ada yang patah, ada yang ya macam-macam di X-ray itu bisa dilihat, dianalisis. ECG
elektrokardiogram. Itu kardio itu jantung. Latihan kardio, latihan jantung. Jantung itu punya detak jantung. Nah, detak jantung itu juga bisa kita analisis ya. Jadi kalau Anda lihat di dokter itu ada beberapa apa sensor yang ditempelkan di dada ya. Kemudian dilihat dari bentuk ininya, grafiknya ada banyak ya, secara real time, continuous terus ya. Nah itu bisa dianalisis ya. Oh, ini penyakitnya apa itu. Kalau suka sesak napas, kelihatan orang yang jantungan atau tekanan darah rendah atau ya macam-macam lah. Nah itu bisa dianalisis. Di kemudian di militer ada ATR ya, Automatic Target Recognition, mengenali target secara otomatis. Ya. Kemudian analisis dan segmentasi gambar ya, mengenali areal atau satelit fotograf. Jadi di militer ini sangat penting untuk melihat target, kemudian dari peta, kemudian kemana orang itu harus apa gerilya atau menyerang, ya, strategi perang. Nah, itu sangat penting. Jangan sampai apa kalah dalam hal nggak lihat apa arena peperangan, tidak mengenali. Nah, itu sangat penting. Berarti contohnya Iran, ya. Negara Iran dikelilingi pegunungan. Ya. Jadi kalau dengan serang di jalur darat, pasti kalah. Ya. Karena sudah kelihatan aja di pegunungan itu ada orang mau lewat langsung kena tembak. Nah itu Iran itu posisi yang sangat susah untuk dikuasai. Dan mereka juga orangnya pinter-pinter. Ya. Selain karena SDA-nya tinggi, sumber daya alam minyaknya sangat banyak. Nah, militer banyak apa, menggunakan ini untuk apa, menguasai atau dalam strategi perang. Misalnya di bioinformatika untuk analisis sequence, ya urutannya DNA, protein itu pola-polanya, pola gennya. Data mining ini di informatika ya, untuk mencari pola-pola yang meaningful, yang sangat berarti. Jadi poin multidimensi space. Jadi, dia dalam bentuk titik-titik atau objek-objek yang sangat banyak. Misalnya compact dan separated cluster. Dokumen klasifikasi, internet search, teks dokumen, kemudian lihat kategori semantiknya. Jadi dokumen itu bisa kita klasifikasikan, ya. Apakah ini dokumen bisnis atau olahraga atau apa. Berdasarkan image ya, alfanumerik, jadi angka, karakter, kata, kemudian otomasi industri untuk melihat di board ini, effective and non-defective nature of product. Kemudian database, video clip, video, genre, multimedia, pola multimedia. Pengenalan biometrik, ya wajah, iris, fingerprint, remote sensing. Nah ini land use kategori penggunaan lahan. Ya. Jadi kalau remote sensing itu peta misalnya ya. Anda lihat
di apa Google Maps. Nah, itu bisa bentuk warnanya beda-beda. Nah, itu juga pengenalan pola. Jadi bentuk yang hijau berarti daerah hutan. Bentuk yang abu-abu sudah mulai eh, masuk ke daerah perkotaan. Misalnya. Ada bangunan-bangunan. Karena tidak mungkin di dalam peta ya Google apa peta Google itu Anda bisa melihat sampai 3 dimensi ininya ya. Bentuk rumahnya seperti apa itu susah ya. Nah, saat ini mungkin sampai di jalan-jalannya ya. Itu pun mobil-mobil apa Google Earth itu ya, Google ini Maps itu dia memang menyewa ya beberapa orang mungkin mau bekerja di Google, kemudian dia dipasangkan kamera di atas mobilnya, kemudian jalan-jalan ke jalan yang belum dilalui oleh Google yang tidak masuk di peta ya. Akhirnya dengan apa membuat database seperti itu kita bisa apa melihat jalan-jalan, kemudian lihat toko-toko yang ada ya, yang kita bisa memperkirakan, oh ini toko yang ini di sebelah sini gitu ya. Atau mungkin ada toko yang baru, gitu, ternyata nggak muncul di Google Maps. Nanti ada yang mengenali ya, dengan apa memberikan ini tanda ya, ini apa namanya gitu ya, Pizza Hut misalnya. Kemudian ada yang foto-foto masuk di situ. Nah, kemudian Google ini ada pegawainya juga. Nah, dia akan mengasisi, oh ini sesuai artinya eh, titik itu akan muncul dengan namanya, kemudian deskripsinya eh, diberikan. Jadi banyak kok yang libatkan masyarakat, melibatkan sistem pegawainya itu sehingga kita melihat Google Maps itu sangat mudah. Ini kalau nggak keroyokan yang isinya ya susah. Jadi setiap orang bisa mengisi. Speed recognition. Nah, ini juga apa? Biasanya kalau setiap orang ngomong ini ada logatnya, kemudian jenis bahasanya bahasa apa, itu juga menjadi pengenalan pola. Pendekatannya apa saja ya dengan template matching berdasarkan template secara statistik, ada statistik dari kelas yang diberikan, secara struktural, ada struktur formalnya, kemudian neural network. Nah, ini yang ilmu dari AI ya. Jadi mesin itu mengklasifikasikan klasifikasi yang direpresentasi oleh model sel neuron otak manusia. Ya, ada banyak-banyak, kemudian banyak ada pola, kemudian masing-masing ada pembobotannya. Nah, itu ilmu di neural network. Nah, template ini representasinya sampel, contoh-contoh pixel, kurva, kriterianya, klasifikasi, error klasifikasi. Kalau statistik, sama ya, klasifikasi error, acceptance error, mean square error. Fungsinya untuk korelasi, jarak, dan ukuran. Dan statistik untuk fungsi diskriminan. Ya kalau statistik itu ilmu di SPSS ya, ilmu itu apa ilmu statistik itu ada banyak ya. Kita bisa apa menganalisis data-data yang banyak itu secara statistik dan itu
sangat sangat penting dipelajari oleh orang yang nggak melulu dari orang statistik. Orang pendidikan itu sangat penting menjadi pendidik itu karena kita ngukur anak didik, ukur anak didik dengan pola apa ya, dengan metode apa yang kita terapkan, metode pembelajaran, yaitu hasilnya adalah ya anaknya punya nilai, anak didik itu punya nilai. Nah, setelah banyak ada nilai-nilai mau diapakan itu. Ya, apakah ini nilainya cuma mengandalkan ini lulus atau tidak lulus ya nilai A, B, C, D itu. Nggak sampai di situ. Karena kalau sudah dia menerapkan model pembelajaran atau metode pembelajaran, nah metodenya itu yang mesti diukur apakah dia punya hubungan dari treatment awal ke akhir itu ada peningkatan atau tidak dengan metode pembelajaran. Nah, disitulah ilmu-ilmu statistik berguna. Apakah nyari standar deviasinya, gitu. Kemudian rata-ratanya, kenaikan rata-rata, bahkan analisis yang lainnya. Nah, itu ada misalnya kelas kontrol, ya, kelas yang ujinya juga banyak, ya, uji T, uji apa, akar, banyak. Sehingga eh, apa ilmu statistik itu akan memperkuat hasil penelitian, hasil pengujian. Ada distribusinya, ya, ada signifikansinya gitu. Itu adalah ilmu-ilmu dalam statistik. Nah, kemudian kalau kita misalnya mengenali pola ya huruf. Nah, ini oleh apa pengenalan huruf ya. Kalau kita melihat secara apa indera mata ini akan mudah kita lihat oh ini huruf A ya, huruf A yang garisnya aja yang miring sedikit ya. Tapi bagaimana komputer juga bisa berpikir seperti mata kita gitu. Nah, karena komputer ini hanya bisa membagi misalnya, membagi atau membandingkan grade per grade ya. Ini di gambar itu ini berupa gambar. Gambarnya masing-masing ada pixel ininya warna, ada warna putih, warna hitam, pixelnya di mana. Nah, setiap pixel ini dibuat area ya. Misalnya 100 pixel kali 100 pixel. Berarti satu kotak ini ukurannya 100 pixel kali 100 pixel. Nah, setiap kotak, nah ini punya identitas dinamai kelas-kelasnya. Kemudian kalau di apa mengenai pola ini akan dibandingkan dengan yang contohnya dengan pola-pola yang mirip dengan itu. Bentuk A misalnya, bentuk A miring, bentuk A tegak, yang pendek itu pola-pola yang di secara keseluruhan diketahui ini kemiripannya berapa persen. Sehingga kalau dia membandingkan dengan huruf B misalnya, nah ini pasti eh, kategori atau penempatan kotak-kotaknya yang polanya sama ini akan jauh berbeda ya dengan eh, bentuk A yang kita ingin lihat polanya. Karena posisi kotak-kotaknya itu akan beda dari 100 pixel kali 100 pixel. Untuk kotak yang pertama itu akan eh, beda, ya. Beda jauh. Ya. Sehingga secara keseluruhan ini perbedaannya akan kelihatan jauh. Ya. Dan
itu akan dikenali bahwa ini adalah huruf yang berbeda gitu. Nah, kalau dipermudah lagi, nah ini bentuk apa grade-nya dilihat berdasarkan eh, kesesuaian. Misalkan ini dilihat yang bagian nol yang warna hijau itu di A yang normal itu nilainya 1. Sedangkan yang dideteksi itu 0. Berarti yang di kotaknya itu, oh ini beda gitu. Ya, nyatakan ini anggapnya 0, di bawah 50% kemiripannya dari kotaknya. Kemudian yang lainnya juga sama, yang 0 hijau dengan 1 yang normalnya. Nah, ini yang ada perubahan. Sedangkan kalau yang nilainya 0 dan 1 itu yang warnanya hitam, itu artinya posisi kotaknya itu memang terisi warna hitam dan kategorinya ada eh, ada kemiripan di atas 50%. Nah, karena ada kemiripannya itu makanya nilainya 1. Kalau yang 0 ya memang kemiripannya sudah, ya karena nggak ada hitamnya, jadi nilainya 0 aja, ya sama jadi. Sehingga di sini yang grade yang tidak sesuai ini ada 3. Nah, apakah 3 ini berarti dia eh, sama ya, hurufnya? Nah, ini kalau dibandingkan dengan B akan yang tidak sesuai ini akan lebih banyak dari 3 ya. Sehingga kalau dibilang 3 ini dari sekian banyak kotak, ya ini sangat mirip huruf A. Jadi kalau kita bandingkan huruf per grid ya, per grid untuk huruf B, ini akan banyak, ada 10. Jadi kalau 10 yang tidak sesuai ya, dibandingkan dengan 3 yang tadinya, tentu yang tidak cocok ya 10. Yang paling mirip ya 3. Berarti ini huruf A ya. Kalau misalnya hanya 2 aja jenis, ini lebih ke mirip ke huruf A atau huruf B. Ya mesin udah langsung bisa identifikasi ini lebih mirip ke huruf A itu. Nah, bermasalahnya waktu yang dibutuhkan untuk mengenali pola ini seberapa. Nah, inilah solusinya dengan AI, Artificial Intelligence. Karena di sini pola huruf itu ada banyak ya, A sampai Z 26, angkanya ada 10 jenis. Sehingga ini eh, sangat banyak polanya. Nah, kita sering dipengaruhi oleh pengetahuan tentang bagaimana pola itu dimodelkan atau dikenali secara alami ketika kita membangun algoritma pengenalan pola. Penelitian tentang persepsi mesin juga membantu kita ya, memahami lebih dalam. Artinya di informatika ya, algoritma pengenalan pola ini ada banyak ya. Ya, baik itu pengenalan pola di citra ya, pengenalan citra, pengenalan pola di eh, suara, di teks, ya, mungkin natural language, ya, programming, NLP, ya, itu ilmu-ilmu di informatika. Jadi diaplikasikan ya tentu ada berdasarkan teknik yang murni ya secara numerik. Ya. Jadi seringkali algoritma yang ada di informatika itu dikembangkan terus-menerus. Artinya
dia akan menggabungkan algoritma yang lainnya ya, yang kira-kira dia akan mendukung lebih baik lagi gitu ya. Sehingga dia menjadi hybrid ya. Nah, ini keuntungan algoritma ini dengan algoritma ini disatukan, ini akan memberikan keuntungan yang lebih baik ya, sehingga pengenalan polanya lebih baik lagi, bisa lebih cepat lagi gitu misalnya mengenai pola, karena dengan data yang banyak, misalkan sekarang yang Anda lihat aja contoh eh, apa mengenali kendaraan gitu. Jadi plat nomor kendaraan. Nah, ini ada ilmunya sendiri. Bagaimana kamera yang di belakangnya adalah sistem, dia ada hasil kamera deteksi, kemudian diolah langsung oleh komputer yang kecepatan tinggi ya, sehingga bisa dideteksi apa eh, plat nomor kendaraan tuh seberapa. Nah, itu eh, ada ilmunya tersendiri. Jadi pengenalan pola itu bisa ada dua tahap ya. Learning ya, belajar berdasarkan pola-pola yang ada. Kemudian baru deteksi. Jadi deteksi dilatih. Jadi waktu learning ini biasanya lebih besar ya. Jadi namanya belajar ya, kalau Anda ingin pinter ya belajarnya harus lebih lama ya dibandingkan orang yang kurang pinter ya. Dia ya belajarnya sedikit-sedikit gitu. Sehingga ketika dihadapkan masalah ya mungkin yang lebih pintar itu ini bisa lebih mengetahui. Nah, sama juga di learning begini pengenalan pola. Kalau apa algoritma itu diberikan database yang banyak, misalkan pola-pola apa kendaraan. Oh, ini jenis huruf begini nih kalau kedeteksi dia hurufnya ini dan ini. Mengenali huruf yang seperti tadi ya, itu sudah suatu ini. Jadi kalau banyak lagi dia berikan deteksi model-model pelatih, dia akan semakin pintar. Nah itu semakin banyak. Banyak pola wajah, wajah yang cemberut kayak gimana ya. Dikasih banyak bentuk wajah. Ya. Bank data itu sangat banyak. Jadi ada apa tempat-tempat bank data ya, kayak Siegel, kayak ya macam-macam lah ya. Jadi bank data itu di sana orang-orang memang men-share banyak gambar-gambar dari pola ya, yang mungkin bisa dipakai. Misalnya dipakai dengan algoritma apa ya, itu digunakan untuk mendeteksi apa. Ya. Ya, Bapak juga sering ya, menggunakan ya bank data itu beberapa penelitian orang-orang juga berkaitan dengan bank data itu. Apakah itu wajah, apakah itu plat nomor, apakah itu buah misalnya, buah yang hijau, yang agak matang, yang matang gitu, warnanya merah, misalnya kayak tomat merah, yang mau matang agak orange. Ya. Nah, itu yang warna hijau banyak, itu ada gambar bentuk apel warna hijau. Nah, artinya kalau dia akan diberikan entah pakai webcam atau apa deteksi ini apa eh, di kebun itu udah bisa mendeteksi oh ini buahnya ini eh, masih mentah. Mentahnya berapa persen? Yang sedang berapa persen? Yang matang berapa persen ya kematangannya. Nah, itu karena dia sudah dilatih.
dilatih sehingga dia dengan mudah dia bisa mendeteksi berdasarkan kamera ya, atau berdasarkan video sehingga kalau sudah terpelajar itu kayak natural ya. Nah, inilah yang digunakan di metode AI, ya, baik itu neural network atau machine learning ya. Nah, ini yang tadi yang Kak bilang ya, memang uh, machine learning, ilmu machine learning, ilmu yang bisa dengan mudah dia belajar berdasarkan objek atau gambar yang sudah yang dimunculkan, karena sudah dia di apa diberikan pembelajaran untuk pola-pola yang ada ya. Nah, pola itu pada dasarnya bisa kita identifikasi tadi ya, menjadi identitas dan masing-masing punya atribut ya. Anggaplah dia jadi X ya. Nah, ini kayak matematis ya. X1 sampai ke Xn, vektor hasil pengukuran pengamatan. X ini adalah titik dalam ruang vektor X. Dan Y ini adalah pola yang eh, apa yang akan dikenali ya, atau dia belum belum kita ketahui, tapi di dalamnya terkandung beberapa eh, atribut X1 sampai Xn. Nah, bisa dikatakan nih keadaan yang tersembunyi, Y. Tidak dapat diukur secara langsung. Pola dengan hidden state yang sama terdapat dalam kelas yang sama. Tugasnya di sini adalah mendesain pengklasifikasi aturan keputusan dari key di mana X ke Y yang menentukan hidden state berdasarkan pengamatan. Jadi eh, anggaplah Y itu adalah gajah ya. Kita tahu gajah itu kan hidungnya panjang ya. X1-nya hidungnya panjang. Ciri yang kedua, telinganya lebar ya. Kemudian ada ekornya ya. Yaitu adalah atribut-atribut yang di dalam pola Y ya. Sehingga gambar itu ya kita walaupun dia berupa eh, gambar siluet ya kita bisa menebak oh ini binatang ini gitu ya. Itu hidden state ya. Nah, di sini pengenalan joki hopper, joki hopper. Oke, himpunan hidden state di mana Y ini A, J ada ruang vektornya, yaitu A itu R kuadrat. Nah, kira-kira ada yang tahu nih tugasnya ngapain? Hmm. Izin coba menjawab, Pak. Ya, Mbak Kris. Eh, Kira-kira Pola atau gambar? Izin coba menjawab, Pak. Jadi pola atau gambar berikut itu mencoba untuk mendefinisikan arah pergerakan seperti itu, Pak. ya, jadi ada arah pergerakan ya. Jadi ada ah, yang bergerak gimana? Di sini ada tinggi yang didefinisikan sebagai X, kemudian lebarnya Y. Kemudian di sini hidden state-nya adalah di bagian H, itu jika ada pembebanan di sini ya W terhadap X ya tingginya,
ditambah B ini lebih besar sama dengan nol. Kalau H itu pembebanan WX, X ditambah B kurang dari nol. Nah, kita lihat slide berikutnya. Oh, ini aturan. Jadi ini pengenalan joki poker. Mungkin kita lihat ininya ya. Joki poker recognize itu tentang apa ya? Kita lihat misalnya di ChatGPT saja. Pada di selama nanti ada sekali begitu. Ini kita minta jelaskan. Sampai ini kelihatan nih. Mengenai dua kelas berbeda, joki hopper ya. Ada klasifikasinya ini sebagai garis pemirsa. Dengan demikian, sistem belajar menemukan garis bidang dimensi yang lebih tinggi yang memisahkan dua kelas yang berbeda. Joki, joki hopper diaplikasikan di mana? Contoh kasus konsep klasifikasi biner dalam mesin learning. Misalnya konteks akademik. Nih. Tadi dua kelas binari klasifikasi, joki, penunggang, hopper itu pelompat. Penggunaan linear klasifikasi. Nah, ini yang berikutnya, support vektor SPM. Ciri-ciri seperti tinggi badan, berat badan, panjang untuk memisahkan dua kelas. Jadi di kelas atau di seminar biasanya hanya teoritis. Implementasi dunia real, bidang olahraga, biometrika, analisis atlet, kamera dan pose, seorang menunggang kuda dan melompat diterapkan pada pelatihan olahraga berbasis aktif. Postur tubuh atlet kita analisis, kemudian mengukur efisiensi gerakan, memberikan umpan balik otomatis selama latihan. Pergerakan, membedakan pola gerak tubuh. Jadi joki itu menunggang, hopper itu melompat. Ini adalah dua hal yang berbeda ya, yang kita mesti kenali. Saya dalam konteks CCTV, sistem mengenali aktivitas seseorang, apakah sedang berlari, melompat, atau mengendarai sesuatu. Jadi dari fitur posturnya, kecepatan, tinggi, kalau apa tadi joki hopper itu kan cuma dua ya, jadi bisa banyak ya. Artinya kita mengenali pola itu bisa ada banyak identitasnya. Ini mungkin tinggi sama lebar itu dua hal yang beda ya.
Kemudian dari poster, ini bentuk lingkaran ini manusia begini. Kalau bentuk lingkaran gini, oh ini jam. Jadi ketinggiannya berapa kalau manusia ya. Kemudian lebarnya. Nanti semua diidentifikasi. Kemudian di training berdasarkan pembobotan. Nah, itu pola-pola eh, yang bisa dilatih ke mesin ya. Sehingga mesin itu memudahkan tidak hanya mengenali objek ya, tapi tingkah lakunya juga bisa apa diidentifikasi atau atribut ya, karakteristik ya. Nah, itu bisa dikenali. Oh, ini objeknya ini. Jadi dari apa eh, bentuk dari objek semua atributnya itu menjadi pembelajaran mesin ya. Dia tahu eh, postur ataupun tingkah laku objeknya itu. Nah, mesin juga bisa belajar menggunakan dua konsep. Apakah dia supervised learning, ya, pembelajaran yang terbimbing, istilahnya. Jadi di sini user menyediakan label kategori atau nilai award ya untuk masing-masing pola dalam data training. Kemudian pembelajaran yang tidak terbimbing. Kalau tidak terbimbing di sini sistemnya membentuk klaster atau pengelompokan secara alami dari pola yang dimasukkan. Jadi seperti mesin itu diberikan eh, banyak pola, kemudian dia nantinya yang belajar sendiri, gitu. Ini apa sih? Gitu. Dia akan mengenali eh, perbedaan pola-pola dari misalnya gambar yang diberikan. Kalau supervise ya terbimbing, ya kita lah yang memberikan aturan-aturan. Misalnya wajah tersenyum, berarti karakteristik senyum itu apakah di bagian bawah yang di bagian mulut ya, dia melengkung gitu ya. Berapa eh, apa derajat kelengkungannya dia dinyatakan tersenyum gitu. Nah, itu user sendiri atau programmer sendiri yang memberikan kategori nilai-nilai dari polanya. Tapi kalau pembelajaran tidak terbimbing, kalau disuruh eh, dari semua gambar ini mana yang gambarnya tersenyum, karena nggak dikasih tahu ciri-ciri yang tersenyum, dia nggak tahu jika dia karena belum belajar. Tapi kalau dia sudah diberikan pembelajaran, dia tahu gitu. Oh, ini gambar yang tersenyum. Itu yang jadi pembeda dari pembelajaran terbimbing dan tidak terbimbing. Klasifikasi dan apa ini clustering. Jadi tadi kalau dia tidak terbimbing, dia membentuk klaster-klaster, pola-pola secara mandiri. Kita pun juga kalau yang tadi yang terbimbing, itu juga kita yang menyediakan klasifikasi maupun klaster ya. Kalau klasifikasi itu adalah kategori kelas yang diketahui. Kalau klaster ini biasanya kategori kelompoknya tidak diketahui atau biasanya dinamakan dengan langsung dia mengkategorikan nih, klaster pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Karena dia eh, apa dengan diberikan banyak data dia secara otomatis kalau apa model pembelajaran mesin machine learning itu clustering itu yang sangat penting menjadi apa mengkategorikan bentuk-bentuk berdasarkan pola yang ada.
Nah, klasifikasi itu seperti eh, kategori yang huruf A dan kategori yang huruf B. Nah, ini sudah diklasifikasikan bahwa itu huruf A atau huruf B. Nah, kalau clustering, nah itu biasanya dia melihat dari kesamaan bentuknya. Kalau ada, oh ini ada dua ini bentuk yang apa yang berbeda ya. Jadi bentuk angka pertama, angka satu yang ada itunya ya, bentuk khususnya ya, atau garis saja. Di kategorinya ya pertama kedua, ya. Dia otomatis memberikan penamaan itu. Siklus desain sistem. Jadi biasanya kalau orang informatika belajar eh, pengenalan pola, itu hal pertama dia harus mengkoleksi data, mengumpulkan data training dan data testing. Ya, seperti bank data itu ya, tadi banyak gambar-gambar. Dia harus mencari itu nanti sebagai modal untuk di training ke algoritmanya gitu. Kemudian memilih fitur, mau fitur apa, misalnya gambar wajah, mau nyari fitur yang marah atau yang tersenyum gitu. Itu apa fitur-fitur yang mau diberikan ya, disesuaikan dengan domainnya. Kemudian memilih modelnya, jadi modelnya disesuaikan dengan domain data ya. Misalkan model yang laki-laki, yang perempuan gitu. Atau model orang Cina ya orang banyak ya bisa memilih model. Mentrainingnya dengan pembelajaran terbimbing atau tidak terbimbing. Kemudian dievaluasi, menghitung kinerjanya. Biasanya di sini eh, berapa persen misalnya kemiripan dengan ilmu-ilmu statistik biasanya dia bisa dimunculkan. Jadi kalau didefinisikan lebih ini lagi ya, jadi di ilmu informatika itu dari input sensing ya proses ngambil data, kemudian masukkan data. Nah ini juga ada tekniknya sendiri. Misalnya gambar. Gambar itu kan sebagai inputnya. Kemudian di sana karakteristik gambar itu dihitung pixel-pixelnya, mungkin di sampling ya per pixelnya. Kemudian apa pengambilan data menggunakan sampling atau ya proses data berdasarkan karakteristik. Pre-processing menghilangkan noise ya dengan apa mengenali pola, misalkan eh, gambar orang tuh mana sih pinggirannya gitu. Dan pinggirannya itu kan dia harus mesti membuat garis ya. Tentu di gambar aslinya perbedaan itu banyak noise-nya. Nah, itu eh, bagaimana menghilangkan noise itu sehingga dia ya tahu pinggirannya di mana ya. Dari apa foto ya, dibuat negatifnya misalnya atau dibuat apa ya hitam putihnya ya, grayscale-nya. Kemudian dikumpulkan mana yang pikselnya rapat untuk warna hitam, kemudian dibuatlah satu garis di situ. Nah, itu proses-proses eh, pre-processing ya. Segmentasi ini pemisahan objek dengan objek yang lain. Jadi kalau ada objek-objek
tertentu yang ada kerapatannya berbeda. Nah, itu bisa disegmentasi, dipisahkan. Kemudian feature extraction, menemukan representasi baru, ciri khas dari segi fitur. Nah, ini juga harus ada pembelajaran. Mau fitur apa aja. Ya, fitur misalnya apa kanker. Kanker itu bentuknya akan begini-begini. Kerapatannya, perbedaannya begini-begini. Itu sudah ada fiturnya. Sehingga ketika diterapkan itu kita harus mencari fitur yang sama di situ. Ada enggak fitur yang sama di dalam gambar itu? Kalau misalnya ada, nah itu artinya disiapkan untuk klasifikasi. Apakah di klasifikasinya itu bisa berapa persen dia kemiripan bahwa itu ternyata kanker itu, atau ternyata bentuk-bentuk lain itu diklasifikasi. Kemudian post processing ini evaluasi tingkat keberhasilan keputusan. Nah, itu adalah teknik-teknik di apa pengenalan pola di informatika. Ya. Jadi biasanya diagram ini cukup banyak orang yang di informatika itu ya, dari eh, apa secara umum diagram umumnya kayak gini. Ada pre-processingnya, ya. Kemudian fitur extraction, classifier, ya. Classifier, ya. Kemudian algoritma pembelajaran. Misalnya klasifikasi ikan salmon dengan sea bass. Nah, ini kan kalau dari bentuknya ya sama-sama ikan. Berarti dia ada pencirinya itu ya gimana? Kan perlu ya tahapan tadi ya. Ada pre-processing, dan fitur extraction, klasifikasi. Nah, ini bagaimana memisahkan ikan yang masuk secara otomatis pada permukaan yang berjalan. Asumsinya ada dua ikan. Maksudnya. Jadi ada banyak ikan, kemudian itu adalah ikan salmon sama sea bass. Jadi bagaimana membedakan itu di mesin itu terpisah semua. Banyak apa penggunaan di industri itu pemisahan dari produk ya. Apakah produknya reject ya sudah layu, kemudian mana yang produknya bagus, baik itu dari ukurannya, tingkat kematangannya, itu misalnya buah ya. Nah, sehingga yang disortir itu adalah eh, produk-produk yang diinginkan. Jadi penggunaan mesin learning itu ya banyak di industri. Apa yang menyebabkan masalah selama proses sensing? Nah, biasanya kondisi pencahayaan. Kemudian posisi ikan di permukaan, misalnya dia eh, mesin berjalan seperti apa, noise dari kamera, apa saja langkah-langkah dari dalam proses. Jadi kalau kamera ya tentu dia ngambil gambar ya, kemudian memisahkan kalau memang itu gambar ikan, kemudian melakukan pengukuran, baru membuat keputusan. Jadi dari bentuk ikan, nah ini pre-processing dulu, fitur extraction, klasifikasi. Nah, klasifikasinya baru tahu ini ikan jenis salmon atau sea bass. Pre-processing ini meningkatkan kualitas gambar. Kalau misalnya kondisi pencahayaannya kurang, dan juga kualitas gambar itu eh, kalau gambarnya sudah dibuat bagus nanti
kita mengambil data-data atau atribut dalam gambar itu juga lebih baik lagi ya untuk klasifikasi. Kemudian memisahkan titik data representasi dari kedua ikan. Menemukan garis batas pemisah kedua ikan. Bagaimana memisahkan? Jadi dari fitur menunjukkan panjang ikan, tingkat kecerahan, lebar ikan, jumlah, bentuk sirip, posisi mulut, fitur lainnya. Asumsinya beberapa nilai mengatakan sibas umumnya lebih panjang dari salmon. Meskipun rata-rata sibas lebih panjang, tapi ada contoh juga malah tidak berlaku. Jadi tidak semua ukuran jadi lebih panjang itu artinya dia sibas. Enggak semua ya, bisa juga sibasnya masih kecil ya, salmonnya lebih besar. Tentu di sini ada atribut lainnya, fitur lainnya yang bisa diukur. Jadi untuk meningkatkan hasil recognize pengenalan, ya kita mungkin harus menggunakan lebih dari satu fitur. Fitur tunggal memungkinkan kemungkinan besar tidak akan dapat menggantikan kinerja yang terbaik. Jadi kalau kayak fitur panjang itu nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Harus ada fitur-fitur lainnya ya. Dengan kombinasi fitur ini kemungkinan besar bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik. Jadi ada beberapa fitur ya, misalnya kecerahan, kemudian lebar, itu sehingga eh, kalau itu jelas berbeda, itu adalah fitur yang baik. Kalau tidak jelas perbedaannya, itu bukan fitur yang baik. Jadi dengan batas-batasan yang jelas, ya, jadi semua titik ya berada di eh, titik di mana klasifikasi semua salmon itu, ciri-ciri salmon itu semuanya masuk di areanya dia. Berarti memang eh, apa sesuai ya. Jadi semua objek di posisi dari white-nya, kemudian kecerahannya. Kalau kecerahan si Bas itu lebih cerah ya, dari white-nya. Kemudian kalau begini hasilnya ya tentu apa perbedaannya akan begini. Tapi kalau yang begini nih apa nggak beraturan. Jadi kalau model kompleks menghasilkan titik batas yang lebih kompleks juga. Menggunakan fitur yang berbeda akan menghasilkan batas pemisah keputusan yang berbeda. Jadi kalau di sini apa pemisahannya kompleks, ada yang ke sini, ada yang sana ya. Ini kan susah sekali untuk membuat batas-batasnya untuk mengenali. Ya tentu harus ada fitur lain sehingga bentuknya jadi tiga dimensi lah, nggak begitu, nggak hanya diukur berdasarkan tingkat kecerahan dengan lebarnya saja ya. Nah, isu-isu terkait dalam ekstraksi fitur. Fitur berkoleksi besar dengan besar tidak akan meningkatkan kinerja. Ya, kemungkinan akan ada kesulitan untuk mengekstraksi fitur tertentu. Ya, kalau fitur misalnya bentuk sirip, wah itu susah kali itu apa mengukur fitur seperti itu ya. Jadi tekniknya juga harus ada khusus ya. Ya, kayak orang apa itu kayak orang tersenyum mendeteksi yang tersenyum itu berapa dia tingkat kelengkungan dari ya, ini. Jadi kan wajah itu semua kelihatan ada ya mata, hidung. Yang mana posisi mulut itu?
Nah, kemudian kalau sudah ketemu posisi mulut, mana yang dia posisi bibir, kemudian ada kelengkungan dia tandanya bicara atau tersenyum atau cemberut, itu susah sekali ya untuk membuat fitur itu. Jadi harus didefinisikan secara hati-hati. Ya tentu mengekstraksi fitur yang dengan ciri-ciri yang khusus, dengan algoritma yang khusus. Nah, kalau ada banyak fiturnya, ya tentu ini komputasinya jadi mahal ya, atau lama dengan komputer yang canggih. Kemudian apakah nantinya ada fitur yang hilang? Itu bisa jadi. Kalau gambarnya lain, ya mungkin tidak kelihatan fiturnya. Domain pengetahuan yang digunakan. Nah, ini yang perlu didiskusikan dari kasus ternyata yang dapat jadikan topik pengenalan pola oleh mesin. Jumlah fitur-fiturnya, kategorinya, jumlah nama kelas, referensinya. Buat ada machine learning. Satu kelompok, satu data, dan tidak boleh sampai. Nah, itu contoh-contoh. Kemudian eh, berkaitan dengan time series. Kalau data itu seiring waktu ada, kita bisa mengenali pola yang sama untuk di masa depan. Nah, ini adalah materi bagian lain dari apa developer coaching ya, berkaitan dengan machine learning. Tapi bagian dasarnya. Nah, kan biasanya kalau pasangan gitu ya, ini kita nggak tahu dia sedang marah atau sedang mikirin apa ya. Kita nggak bisa membaca pikiran seseorang. Ya. Ya bisa juga ditanya diam aja, nggak ditanya malah marah itu. Tanyain dong gitu. Jadi, biasanya yang wanita kan susah dimengerti. Ya. Buku kamus wanita tebal sekali. Buku kamus pria tipis. Jadi mengenali pria lebih gampang daripada mengenali sifat pria lebih gampang daripada sifat wanita ya. Ya, katanya begitu ya. Ya, ya orang-orang jadi apa? Biasanya orang yang masa pendekatan ya Bapak dulu juga pendekatannya ini padahal suka enggak itu. Jangan-jangan cuma sekedar berteman saja gitu kan. Itu ya banyak yang seperti itu. Jadi perlu diterawang dulu codingnya. Buset. Jadi kalau orang programmer ya perlu uh, apa mengcoding istilahnya. Nah, time series. Jadi time series ini semua berdasarkan waktu. Jadi pengenalan polanya ini berdasarkan waktu. Teknik preprocessing pada time series perlu diketahui. Kemudian bagaimana membuat time series prediction menggunakan. Nah, ini adalah bahasa pemrograman namanya TensorFlow. Salah satu pemrograman. Tapi kita akan lihat nih kegunaan pengenalan pola ini seperti apa. Sebenarnya apa itu time series ya? Itu adalah urutan nilai yang teratur yang biasanya memiliki jarak yang sama dari waktu ke waktu. Ya, baik itu harga saham, perkiraan cuaca, trends, kemudian masa depan sama data yang hilang.
kadang kalau kita ngelihat suatu data itu eh, bisa jadi ada data yang eh, hilang, data yang hilang. Misalnya data keuangan dari negara dari tahun-tahun belakang itu masih manual ya kan, nggak mungkin bisa dicari data babies ya, kelahiran ini perlu diinputkan misalnya kalau ada data yang hilang ya, untuk menjadi dia garis ya. Kemudian univariat sama multivariat. Ya, baik yang normal cuma satu, mungkin ada dua jenis ya. Dia ada dua variasi. Pola datanya, apakah pola datanya dia apa zigzag seperti ini? Tapi kalau dibuat eh, apa pola linearnya, nah ini bisa ya, ada kenaikan. Kemudian noisy, kalau dia terus bergerak datar, ini nanti dia tidak apa ukurannya di sini datar aja. Kalau dibuat garis rata-rata linear ya, pendekatan linear. Kemudian apakah dia berupa musiman? Jadi pola datanya dari apa 1 tahun ya, 2013 ke 2014, nanti turun lagi ya, jadi ke 2015. Nah ini akan dikenali sebagai data yang musiman. Kemudian ada stationary atau non stationary ya. Apakah dia akan tetap ya stationary ya, atau dia bisa turun jauh di apa bisa berubah ya, jauh dari eh, rentangan yang ketetapan umumnya. Tiba-tiba dia jatuh ya. Ini kan kayak saham ya, atau falas ya, bisa turunin jauh gitu. Naiknya bisa. Nah ini tentu kita harus pre-processing dulu data-data yang kita dapatkan. Kalau datanya seperti berpola ya, nah ini data ini bisa kita pakai periode training. Kemudian dari periode training ini baru kita bisa lakukan periode validasi. Kira-kira ke depannya itu akan polanya seperti apa. Oh, ini kan bentuknya naik, kemudian ada musiman juga ya, sehingga bisa dilihat data kenaikan berikutnya. Nah, kemudian dia ada input X, ada label Y. Nah, ini adalah atribut-atribut yang bisa dikenali dari grafik ini, dari data. Di datanya mungkin ada banyak ya. Kemudian ukurannya itu berapa ya. Itu juga perlu menjadi perhatian. Misalnya fiturnya dia 1, 2, 2, 3, 3, 4. Ini kita labeli. Kemudian dari setiap apa fitur misalnya ini, nah ini yang misalnya fitur kapan dia naik, kemudian apa stabil, stationary, dan naik lagi. Itu semua dikasih fitur-fiturnya, apa dideteksi, kemudian diberi label-label. Nah dari sinilah kemudian dia evaluasi apakah dia menggunakan mean square error ya. Kemudian MAE ini ada yang tahu? MAE, MSD, MAE, sama Uber.
loss function, mean square error ya. Menghitung rata-rata kuadrat krisis, nilai aktual sama nilai prediksi. Selisihnya dipadankan, error diberikan penalti besar. Cocok untuk ingin model lebih sensitif terhadap error besar. Kemudian mean absolute error, menghitung rata-rata dari nilai mutlak errornya. Tidak mengkuadrakan tapi lebih tahan terhadap Orlena dibandingkan MSI, lebih robust. Error 5 derajat tetap itu sebagai 5, tidak menjadi 25 pada MSI. Kemudian Hoover loss, gabungan antara MSI dan MAE. Untuk error kecil gunakan MSI, untuk error besar gunakan MAE. Nah, itu beberapa teknik ya. Jadi di sini kalau dia linear, pendekatan linear gunakan MAE. Kalau MSI kalau dia parabola, tingkat secara parabola. Jadi Uber ini linear di luar delta, parabola di tengah. Ada ini. Nah itu teknik-teknik evaluasi. Sehingga dengan kita mengetahui berapa teknik evaluasi, kita bisa lakukan prediksi. Prediksi dari data yang sudah diketahui sebelumnya. Di pola berikutnya seperti apa. Nah ini sering digunakan di saham-saham pola itu. Sehingga eh, apa robot trading ada ya, atau orang-orang yang bikin pendidikan ya, yang ngasih sinyal gitu ya dengan biaya yang khusus ikut gabung di komunitasnya ya. Ya kalau pas bagus ya kita dikasih sinyal, pas kita ini kan ikut dia naik ya kita dapat keuntungan. Tapi kalau pas jatuh ya kita telat berapa detik itu bisa rugi sekian juta ya. Banyak. Nah itulah teknik-tekniknya. Oke, saya kira seperti itu ya. Jadi uh, pola. Jadi, silakan diumumkan. Ada yang bertanya dulu? Kalau dari saya belum ada, Bapak. Ini kita absen dulu. Putu Bayu Sena Putrawan. Ada enggak? Oke, ada. Nilo Putu Anis Darmaulan. Tuh, Anis Darmaulan. Ada ya. Enggak ada suara. Ini kata Bulan Kusuma Wardani. Hadir Bapak. Ikomang Dirga Aprilia Ananda. Hadir Bapak. Imade Bagus Widya Saputra. Hadir Bapak. Ketut Oki Intan Purnamasari. Hadir Bapak. Ikomang Agus Tri Antara. Hadir Bapak. Nikadek Putri. Hadir Bapak. Komang Ayu Permata Sari. Hadir Bapak. Lika Amelia. Hadir Bapak.
Nikade Ika Febriyanti. Hadir Bapak. Monica Febiola Panjaitan. Hadir Pak. Windy Wiranti Sitinjak. Hadir Bapak. Kevin Pratama. Kevin ada. Monica Sarumpait. Hadir Bapak. Panji Rainor. Hadir Bapak. Dewa Putu Wisnu Murti. Hadir Pak. Luis Vigo. Namora Mohu. Hadir Pak. Kalista Margareta Darmanik ada. Hadir Bapak. Igusti Agung Ayu Kumara Dewi. Hadir Bapak. Damayanti Situmorang. Ada. Valencia Dorasih. Hadir Bapak. Gede Aditya Pratyastoma. Hadir Bapak. Afriana Malau. Hadir Bapak. Chris Stephen. Hadir Bapak. Nurir Akbar. Hadir Bapak. Faiku Rohma. Hadir Bapak. Kesia Monica Putri. Hadir Bapak, hadir. Siap. Ikomang Mitra Gunawan. Hadir Bapak. Oh sih, ini kok nggak ini Robert ya? Robert belum masuk ya. Saya sudah pesannya 2 kali tuh. Robert sama adminnya. Dia kemarin sudah di WA nih. Jadi sudah apa? Kalau di database sistem kok nggak muncul computational tinggi kayak nggak di program tapi di RS yang ada. Itu agak ini juga deh. Oke, nanti coba saya follow up lagi. Pastinya ada ya. Kasihan Robert Bob Takati. Oke, saya kira seperti itu ya pertemuan hari ini. Jadi nantilah kalau hari ini belum masuk tugas. Ada nanti di bagian apa bikin scratch itu ya beberapa kita akan mulai buat tugas. Oke, saya kira seperti itu pertemuan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Kita ketemu minggu depan. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Terima kasih. Selamat sore, Bapak. Ki. Terima kasih.